Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aliran Kausar, NPM 1935 16516378. Saya akan menjawab soal pertanyaan UTS Komunikasi Pribadi Antar Budaya. Nomor 1A, teori penetrasi sosial. Teori penetrasi sosial merupakan perkembangan hubungan yang bergerak mulai dari tingkatan yang paling dangkal menuju ke tingkatan yang terdalam atau ke tingkatan yang lebih bersifat pribadi, di mana hubungan ini merupakan suatu proses di mana orang saling mengenal satu sama lain melalui tahap pengungkapan informasi. Pendekatannya meliputi fisik, intelektual, dan emosional. Contoh dari penetrasi sosial terjadi di dalam hubungan pernikahan antara dua orang yang berbeda budaya, maka itu akan memunculkan kondisi dua orang yang memiliki kebiasaan yang berbeda, maka di antara mereka akan saling mengenal dan sangat dalam dari berbagai aspek. Nomor 1B, teori pertukaran sosial. Teori pertukaran sosial merupakan dasar dari teori penetrasi sosial, yaitu adanya segala bentuk relasi sosial manusia berdasarkan pada bentuk-bentuk pertukaran di antara para pelaku interaksi sosial tersebut. Pertukaran tersebut seperti soal rational outcomes, rational satisfaction, dan rational stability. Contoh dari teori pertukaran sosial adalah seseorang yang merantau ke daerah yang berbeda kebudayaan aslinya akan mengalami pertukaran sosial, yaitu manusia akan mencoba beradaptasi dengan lingkungan baru dengan ikut berpartisipasi dalam kebudayaan tempatnya sekarang, dan tidak menutup kemungkinan jika jumlah kebudayaan baru yang datang berjumlah sangat banyak akan juga pengkolaborasian budaya. Nomor 1C, dialektika interpersonal. Dialektika interpersonal adalah komunikasi dua arah untuk mencapai tujuan dari komunikasi yang bersifat superficial hingga mencapai inti atau detail paling intim. Contoh dialektika interpersonal adalah di dalam hubungan pernikahan. Tentu dialektika interpersonal akan sangat sering diterapkan karena hubungan pernikahan adalah tidak adanya batas antara dua orang yang telah menikah tersebut, sehingga mereka saling mengenal dan tidak ada yang saling tidak diketahui. Nomor 1D, interpersonal deception atau kebohongan antar pribadi. Kebohongan ini adalah mengacu pada penipuan pesan atau sinyal secara sadar dan sengaja ditransmisikan untuk mengembangkan keyakinan atau kesimpulan yang salah oleh lain. Contoh dari interpersonal deception, dalam hubungan pernikahan, setiap pasangan yang menginginkan hubungan yang harmonis. Salah satu upaya mewujudkan kerukunan perkawinan adalah komunikasi. Namun dalam komunikasi perkawinan terdapat penipuan yang disebut komunikasi penipuan interpersonal. Nomor 1E, pelanggaran harapan adalah di mana setiap orang memiliki harapan-harapan tertentu pada perilaku orang lain terhadap dirinya. Teori ini melihat komunikasi sebagai pertukaran informasi yang dapat dianggap positif atau negatif, tergantung pada rasa suka atau harapan antara dua orang yang berinteraksi. Contoh dari pelanggaran harapan, dalam sebuah hubungan pernikahan, harapan yang ada adalah komunikasi yang lembut antar suami istri. Tetapi dalam hubungan pernikahan tentu tidak akan berjalan seperti itu terus, dan akan ada perilaku yang dari salah satu pihak yang misalnya dalam berkomunikasi dengan nada tinggi, maka di situ terjadi pelanggaran harapan. Nomor 1F, teori pengurangan ketidakpastian memandang komunikasi merupakan adalah untuk mengurangi ketidakpastian seseorang, terutama bagi orang-orang yang belum saling mengenal satu sama lain, sehingga saat ketidakpastian itu berkurang, maka akan tercipta suasana yang kondusif untuk pengembangan hubungan interpersonal. Contoh dari teori pengurangan ketidakpastian memandang komunikasi adalah komunikasi antara dua orang yang baru mengenal dalam sebuah masa orientasi sekolah adalah proses perkenalan agar mereka menjadi saling mengetahui antara satu sama lain dan akan menghilangkan ketidakpastian di antara keduanya.
Jika menghilangnya ketidakpastian di antara keduanya akan meningkatkan harapan dan mengurangi pelanggaran harapan. Nomor 2, contoh hambatan media. Seorang guru yang mengalami kesulitan dalam menerangkan materi pada siswanya karena terbatas media yang tersedia di sekolah dan siswanya yang mengalami keterbatasan wawasan sehingga tidak tercapainya tujuan pembelajaran dan otomatis tidak tercapainya komunikasi pribadi antara guru dan siswanya. Solusi tersebut adalah guru membuat media dari bahan yang seadanya dan sederhana agar dapat mengkomunikasikan materi kepada siswanya. Contoh hambatan ekonomi. Seorang anak yang berada pada keluarga yang berkecukupan harta tetapi kurang kasih sayang. Akibatnya banyak pelanggaran harapan yang terjadi dalam hubungan orang tua dan anak ini. Solusinya tersebut adalah meningkatkan pengurangan ketidakpastian dengan meningkatkan komunikasi sehingga mereka lebih saling mengetahui dan akan meningkatkan harapan dan mengurangi pelanggaran harapan. Jurnal tersebut saya ambil dari Penetrasi Sosial dalam Pernikahan Beda Budaya yang diciptakan oleh Anissa Fitriani dan Strategi Pengurangan Ketidakpastian dalam Sistem Komunikasi Interpersonal, Jurnal Interpersonal Deception Theory, Jurnal Strategi Pengurangan Ketidakpastian dalam Sistem Komunikasi Interpersonal dari Nurvita Wahyu Febriani dan Fajar Iqbal, dan Analisis Pelanggaran Harapan Nonverbal dalam Jarak Antarpersonal Karyawan Riau Pos Pekanbaru yang diciptakan oleh M. Syukri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.